Kurang besar kayaknya ya. Masih kurang. Kita gede. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di channel Mir Ansari. Sibuk kandang tadi siang. Ya. Jadi kita bikin videonya malam. Kemarin-kemarin ya, kita selalu bahas mengenai teknis. Kali ini saya teringat nih. Kali aja ada sahabat kita yang baru bergabung di channel Mir Ansari. Terus kalau kita bicarakan masalah teknis terus, nah ini udah dasar untuk pemulanya nanti nggak ada. Jadi malah nanti teman-teman yang baru mau memulai ternak parkit Australia itu malah bingung karena kita selalu membicarakan teknis. Baiklah, teknik maksudnya. Jadi baiklah, kali ini saya akan sharing mengenai saat kita beli burung, apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk awal beternak parkit Australia. Oke, itu sudah saya pernah bikinin videonya, yaitu video cara berternak parkit Australia part 1. Terus ada part 2 juga. Nah, kali ini saya bikin part 3 yang lebih simpel dan lengkap. Di video kali ini benar-benar saya akan menginformasikan tentang bagaimana cara beternak parkit Australia itu dari awal, dari sejak membeli sampai kita mulai beternak. Baiklah, anggap saja di sini teman-teman udah menemukan nih burung yang menjadi sasaran kita. Pilihannya warna misalkan tompel pahit ya. Anggaplah itu sepasang dan dipastikan sudah sepasang. Di sini kita tidak bicara lagi gimana membedakan jantan dan betina karena itu sudah dibahas pada video sebelumnya. Di sini kita akan bahas persiapan apa aja. Jadi teman-teman di sini siapin kandang ya dengan setting kandang sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat setting kandang bagaimana yang bagus untuk parkit Australia karena beberapa hari yang lalu ada teman-teman yang nanyain justru balik ke awal gitu. Salah beli glodok, salah beli kandang, tangkringannya salah. Nah, di sini juga saya akan memberikan tips bagaimana membuat spot kawin pada setting kandang glodok. Yaitu pertama-tama teman-teman siapin kandang tadi ya. Nah, itu cari tangkringannya yang agak besar teman-teman, karena pada kawin parkit Australia itu dia kepingin tangkringannya itu besar, jadi dia bisa menahan saat kawin. Jadi gini, ini anggaplah tangkringan ya. Nah, kalau tangkringannya itu ngepas, maka badannya saat dinaikin jantan itu kedorong ke depan teman-teman. Nah, kalau misalkan dia besar gitu, tangkringannya besar, maka kakinya yang mendorong ini akan ketahan di depan. Nah, jadi dia bisa kawin pada spot tangkringan yang ada di dalam kandang. Jadi cari tangkringan yang besar agar kakinya bisa lurus begini saat dia berpijak. Kalau kecil nanti dia begini. Kalau begini ya. Saya nggak bisa contohin karena nggak ada video burung yang dengan tangkringan kecil. Jadi kalau tangkringannya itu ukuran sedang agak besar, nah, jadi dia agak rata gitu. Jadi dia saat ada tumpuan dari belakang dia bisa menahannya. Nah, itu agar tips dan trik bahwa tempat spot kawin di atas tangkringan dan juga ditaruh glodok di pojok kanan, pojok belakang kanan atau pojok belakang kiri. Nah, jadi di situ teman-teman jangan lupa ditaruh glodoknya di bagian bawah ya. Jadi agar dia bisa kawin di atas glodok dan dia cenderung menguasai areal itu dengan menggigit-gigit glodok atau berputar-putar di sekitar glodok gitu. Saran saya jangan ternak valk di kandang glodok yang di bagian luar, apalagi di glodok L, itu agak kegedean itu untuk SC. Jadi saran saya pakai glodok dalam aja. Kandang agak besar nggak apa-apa, ukuran misalkan 60-50 atau 75-50 itu udah standar buat valk. Nah, yang penting adalah glodoknya cari aja glodok valk ya. Nah, itu di online banyak, di kota-kota, di tempat-tempat
jual glodok di kota teman-teman juga pasti ada. Udah kelar masalah kandang, masukin kandang itu berdua teman-teman ya. Jangan lupa kandangnya kalau bisa dikena matahari ya, kena sinar matahari pagi. Kalau misalkan nggak kena sinar matahari pagi, teman-teman bisa menggunakan lampu UVB yang ukurannya 2.4. Itu ada di online shop, itu banyak. Nah, jadi saat siang hari hidupkan lampu seperti jamnya siang gitu. Kalau misalkan bisa dijemur atau kena matahari pagi itu lebih bagus, jadi nggak perlu repot pakai lampu UV. Nah, terus lagi beri penerangan lampu kuning biasa pada malam hari, itu untuk membantu penglihatannya di malam hari. Setelah teman-teman masukin kandang berdua nih si burung falk nih, nah itu lanjut perawatan pakan teman-teman. Pakan-pakannya sudah saya sharing juga di video seperti video berikut, nanti lihat ya, nanti lihat. Nah, simak ini dulu. Jadi terus nanti begitu udah dikasih makan makan seperti biasa, nanti tunggu masa kawinnya teman-teman, atau lakukan masa penjodohan. Nah, masa penjodohan ini kalau saya sendiri, saya nggak ribet-ribet ngejodohin teman-teman. Kalau udah dia pakannya berlimpah dan dia udah berdua terus, nanti lama-lama dia akan jodoh dan cepet kawin kok. Teman-teman beli yang siapan aja. Nah, setelah berdua, perhatikan teman-teman, taruh kandang di agak tinggi ya, misalkan paling nggak sebagian dada kita ya, sebagian dada perut gitu. Jangan ditaruh kandang di bawah. Nah, ingat setting kandangnya, jangan sampai teman-teman nggak tahu glodok yang mana buat falk atau kandang yang mana yang bagus untuk falk. Nah, teman-teman juga bisa memilih, misalkan menggunakan koloni seperti kandang besar yang saya miliki ini. Nah, ini ukurannya cukup besar teman-teman. Nah, ini bagus untuk ternak koloni. Teman-teman bisa milih koloni kah atau menggunakan kandang kotak seperti ini. Setelah disiapkan kandang koloni atau dengan kandang kotak, nah teman-teman juga menyiapkan vitamin dan terus kasih air matang atau air galon isi ulang teman-teman ya. Jangan lupa juga diberikan pakan basahnya teman-teman. Nah, pakan basah juga ada di video yang ini. Nanti ya dilihat ya videonya. Nah, jadi di situ lengkap pakan kering, pakan basah. Ini juga banyak yang ditanyakan sama teman-teman semua. Pakan apa saat dia nanti ngeloloh anakannya, setelah anakannya menetas nanti menggunakan pakan apa. Nah, untuk lebih amannya teman-teman yang baru memulai parkit Australia itu berikan pakan kering saja, misalkan canary seed atau biji heifer. Jangan memberikan pakan basah dulu. Nah, terus lagi kalau bisa biasakan burung itu memakan pelet buah. Nah, jadi saat dia ngeloloh itu pelet buah sangat bagus teman-teman. Itu juga sudah saya bahas mengenai pakan saat meloloh itu pada konten video yang membahas tentang beberapa faktor mengapa anakan mati di dalam glodok. Jadi dengan memberikan pakan kering itu memperkecil resiko matinya anakan di dalam glodok. Diberi perawatan seperti yang saya jelasin tadi. Nah, tinggal tunggu teman-teman, nanti dia akan kawin dan bertelur. Jangan ragu teman-teman, kalau misalkan dia bertelur jangan terlalu banyak diliatin dulu ya. Biarkan dia mengeram dengan tenang dan beradaptasi dengan bahwa di glodoknya itu tidak ada gangguan saat dia mengeram ya. Jadi biarin aja. Vitamin di stop dulu saat dia mengeram. Nanti kedengeran kok suara klik saat ada yang menetas. Nah, saya infokan pula teman-teman, saat menyimpan kandangnya jangan di dekat orang yang sering lewat-lewat. Itu akan susah untuk dia berkembang biak karena burung akan stres. Taruhlah di dalam, misalkan begini agak jauh ya. Misalkan kayak saya, kandang kotaknya itu di dalam kandang koloni yang bagian sebelah sini. Jadi nggak ada yang lewat-lewat di depan kandangnya, terhindar dari orang yang sering bolak-balik lalu lalang. Untuk kendala nanti kalau misalkan terjadi sesuatu, maksudnya ada permasalahan dengan indukan saat ngelola anakannya, itu udah lengkap dibahas di video ini teman-teman. Otomatis teman-teman sudah berangkat bukan dari pemula lagi kalau sudah menghadapi hal-hal kesulitan yang biasanya terjadi pada ternak falk. Nah, nanti teman-teman bisa melanjutkan belajarnya dengan menonton video-video yang sudah banyak saya bahas di channel ini mengenai bagaimana caranya agar berhasil beternak falk, baik itu menggunakan teknik glodok maupun teknik
inkubator, teman-teman. Saya bikin video malam-malam khusus untuk buat sahabat yang baru bergabung di channel ini. Saya mau ngajak teman-teman tadi yang kita bahas kandang koloni atau kandang kotak ya, setting-settingannya juga. Nah, ini begini. Bisa dilihat itu kandang kotak. Nah, ini tempat makan. Nah, jangan lupa atasnya kasih tutupnya juga ya. Dikasih tutup. Kita lanjut. Nah, ini bagian bawahnya juga, teman-teman. Sama kok. Nah, ini sama. Settingannya saya samain dan atasnya ini saya kasih penutup. Jadi pup yang dari atas itu nggak masuk ke dalam, ke bawah gitu. Jadi kandang tetap kering. Nah, ini teman-teman settingannya. Dan juga begini. Nah, kalau yang koloni begini teman-teman. Jadi dia ngumpul semua di sini nih. Ngumpul semua di sini yang koloni. Nah, saya kasih kandang besar gini dan di sini glodok-glodoknya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Bagi teman-teman yang baru memulai berternak parkit Australia, apabila ada pertanyaan langsung saja komen di bawah. Permintaan video apapun nanti akan saya buatkan selama tidak ada video sebelumnya yang membahas masalah yang teman-teman ingin dibuatkan videonya. Saya juga akan memandu teman-teman dalam berternak parkit Australia. Perkembangannya diinfoin aja di setiap komen, di setiap semua video atau di komen di sini. Nah, nanti kita akan pandu perkembangan atau permasalahan yang teman-teman hadapi selama beternak parkit Australia. Oh iya teman-teman, saya ada rencana untuk mengadakan kejuaraan lomba siulan farm. Nah, jadi teman-teman siapkan dari sekarang, latih siulan farmnya dari sekarang. Nanti akan saya infokan di bulan Ramadan. Nanti jadi selama puasa kita adakan lomba siulan farm terbaik. Jangan lupa siapin jagoan siulnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa sahabatku.